Sahabat tani dan penggiat porang Nusantara dimanapun berada, jumpa lagi dengan Dektro Channel, masih seputar dunia porang. Kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan dan pengalaman di dalam berbudidaya porang. Nah, ini adalah bibit porang yang akan saya tanam di awal bulan September di musim tahun ini. Dan ini adalah bibit umbi dari umbi, dan begitu juga ada bibit kata. Ini adalah buah porang yang lazim disebut dengan kata porang, bukan kodok ya. Ini adalah kata porang, dan ini saya karantina selama beberapa bulan terakhir. Kita treatment di tempat seperti ini agar dia tidak busuk, tidak jamuran. Dia harus dikarantina seperti ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal nantinya. Nah, umbi-umbi ini dan begitu juga kata yang kita karantina di tempat seperti ini, dia sudah mulai tumbuh. Belum menyentuh, dia sudah keluar. Yang saya maksud di sini adalah umbi-umbi ini ataupun kata ini belum menyentuh tanah, belum masuk ke dalam tanah, belum kita tanam, tetapi dia sudah mulai tumbuh. Nah, seperti apa perkembangannya? Artinya ini pertumbuhan daripada tunas ini dan akar-akarnya ini itu mendapat suplai makanan dari umbinya ini ataupun dari kata. Umbi ini kalau sudah seperti ini artinya ini sudah siap ditanam. Dia sudah mulai tumbuh dan pertumbuhannya ini mendapatkan nutrisi dari umbinya. Nah, bagaimana perkembangannya? Karena umbi ini yang memberikan nutrisi atau nutrisi di dalam umbi ini diserap oleh tunas ini untuk bertumbuh dan berkembang, maka dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan umbi yang kita tanam ini akan habis diserap, dan kemudian seiring dengan habisnya umbi yang kita tanam itu, dia di atasnya sudah mulai tumbuh atau terbentuk umbi baru dan akar-akarnya pun sudah mulai banyak. Nah, artinya bahwa umbi yang kita tanam itu habis. Nah, ini tinggal kulitnya saja, dan di atasnya dia sudah tumbuh umbi baru dan akar-akarnya juga sudah mulai banyak. Itu artinya dia sudah mulai mandiri untuk bisa menyerap makanan dari media tanam atau dari tanah. Habisnya umbi yang kita tanam itu dan munculnya umbi baru atau terbentuknya umbi baru itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 sampai dengan 3 bulan. Dan kemudian umbi itu akan terus membesar. Kalau kita tanam di bulan September, maka di bulan Desember itulah dia sudah terbentuk umbi baru dan terus membesar sampai dengan masa dormannya kurang lebih sekitar bulan April dan Mei. Karena masa pertumbuhan atau masa hidupnya dari porang itu adalah sekitar 6 sampai 8 bulan, maka dia akan dorman. Jadi dia masih mempunyai waktu sekitar 5 bulan ke depannya untuk pembesaran umbi itu. Nah, apa yang bisa kita ambil kesimpulan daripada proses pertumbuhan daripada porang ini? Kesimpulan pertama adalah bahwa setiap kita akan panen porang, di masa panen itu umbi yang kita dapatkan selalu umbi baru atau umbi yang fresh, bukan umbi lama yang membesar, tetapi umbi baru yang membesar, dan itu berarti umbinya selalu umbi yang fresh. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu perhatikan di sini bahwa proses pergantian daripada umbi lama ke umbi baru itu membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 bulan, di mana pada saat itu sudah terbentuk umbi baru dan akarnya sudah mulai banyak. Di sanalah saatnya kita melakukan pemupukan kedua, karena nutrisi yang disuplai dari umbi lama itu sudah habis, sementara dia sudah mulai mandiri untuk menyerap dan sudah banyak akarnya. Nah, kemudian yang ketiga, perlu kita perhatikan musim tanamnya.
Kalau kita tepat waktu menanam, misalnya kita tanam di bulan September, kemudian umbi itu berganti, umbi baru Desember itu sudah terbentuk dan membesar, punya waktu 5 bulan. Kalau kita terlambat menanamnya, misalnya kita tanam di bulan Januari, kemudian umbi itu akan berganti umbi baru 3 bulan kemudian, Februari, Maret dia baru berganti, sementara setelah itu baru dia akan membesar, sementara musim dormannya tinggal 2 bulan lagi atau 1 atau 2 bulan lagi. Jadi dia hanya punya waktu untuk membesar itu kurang lebih 2 bulan. Jadi umbi yang kita dapatkan nanti di musim dorman itu tidak maksimal. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus kenali dulu karakteristik daripada porang itu sendiri, seperti apa proses pertumbuhannya. Nah, kemudian untuk pertumbuhan dari bibit kata sudah jelas dia akan lebih kecil karena nutrisi yang tersedia di dalam buah kata itu lebih kecil daripada umbi. Maka dia tunas yang tumbuh itu pun kecil, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga kalau pemeliharaannya dan pemupukannya itu tepat, baik dan benar, tidak tertutup kemungkinan juga kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, pertumbuhannya dia kecil seperti ini. Ini adalah tunas yang pertama. Kira-kira setelah 2 bulan dia akan muncul tunas kedua. Disusul kemudian di bulan berikutnya akan muncul tunas ketiga. Setelah umur 2 atau 3 bulan, tunas pertama ini akan dorman, akan mati lebih awal. Kemudian tunas keduanya ini akan lebih cepat besar karena nutrisi yang diserap itu sudah cukup karena dia sudah mempunyai akar. Kemudian muncul tunas ketiga seperti ini. Dia akan lebih besar lagi. Tunas kedua juga akan dorman lagi. Kita mendapatkan kata lagi. Nah, tunas ketiganya ini lebih besar dan tidak tertutup kemungkinan juga tumbuh tunas keempat. Nah, kalau dibandingkan dengan umbi, itu biasanya umbi karena nutrisinya lebih banyak, dia akan tumbuh tunas yang lebih besar seperti ini. Dan biasanya dia tunggal, batangnya tunggal. Memang ada juga yang tumbuh tunas kedua, tapi itu tidak tidak semua tumbuh seperti itu. Nah, itulah sedikit pengetahuan yang saya bisa bagi kepada teman-teman yang baru memulai mungkin berbudidaya porang. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pemula. Dan sahabat semua, jangan lupa untuk subscribe video ini agar channel saya semakin berkembang, dan jangan lupa like, share, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pada video-video saya yang berikutnya. Sampai jumpa.